Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah masa pandemi ini. Diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi Java fundamental berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang perulangan, ya. Tentang perulangan, kita buka Eclipse-nya dulu, ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang contoh perulangan, yaitu kita akan menentukan bilangan faktorial, ya. Sebelum kita bahas tentang codingnya, saya jelaskan sedikit ya, nanti mungkin kita lebih banyak detailnya di teori. Nah, perulangan itu digunakan untuk mengulang kondisi tertentu sebanyak yang diinginkan. Ya. Nah, ini tidak hanya bahasa pemrograman Java, tetapi hampir semua bahasa pemrograman itu ada perulangannya. Nah, di dalam Java ada menggunakan for, ada menggunakan while, ya, atau do while. Nah, ini contohnya kita akan melakukan perulangan, ya, perulangan menggunakan contoh for. Nah, contoh di sini di dalam program ini yaitu kita akan menentukan sebuah bilangan faktorial. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, juga ada yang belum tahu. Faktorial itu apa? Faktorial itu kalau di dalam matematika itu artinya perkalian yang berurutan, ya. Jadi perkalian yang berurutan dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Jadi ketika kita menentukan 3 faktorial, ya, 3 faktorial itu artinya 1 dikali 2 dikali 3. 1 kali 2, 2 kali 3 adalah 1 kali 2, 2 kali 3. Jumlahnya adalah, faktorialnya adalah 6. 6 ya, itu adalah faktorialnya. Kalau misalkan faktorialnya 4 berapa? 4 berarti 1 dikali 2, 2 dikali 3, 3 dikali 4. Ya, 4. Berarti 6 dikali 4 adalah 24. Kalau 5 faktorial, 5 faktorial adalah 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Totalnya adalah 120. Ini adalah tentang bilangan faktorial. Nah, mungkin faktorial itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk apa? Faktorial itu untuk menghitung, biasanya apa? Untuk menghitung banyaknya susunan objek, ya, tanpa memperhitungkan urutannya. Jadi kita nanti bisa memperhitungkan objek tanpa memperhitungkan urutannya. Itu adalah tentang faktorial. Baik, ini kode programnya ya. Ini sudah saya ketikkan, Nah, ini oke, kita coba refresh kembali ya untuk membuat project. Membuat project, saudara tinggal ketik file, new, kemudian pilih Java project, ya. Projectnya mau dikasih nama apa? Projectnya misalkan latih 4 ya. Latih 4, kemudian ini masih sama, Java SE13 ya. Kemudian finish, ada pernyataan untuk create modul info, downgrade. Nah, ini sudah ada latih 4 ya. Latih 4 di sini sudah ada. Cara membuat kelasnya, saudara tinggal klik kanan, kemudian pilih new, langsung pilih kelas. Nah, untuk package-nya boleh ditulis ya. Latih ini, atau kalau enggak ya package-nya adalah kosong juga boleh. Ini misalnya. Ini misalkan saya kosongin juga boleh. Nanti default. Ya, jadinya default. Kemudian namanya, nama dari kelasnya misalkan saya kasih nama ulang ya, ulang 3, karena saya sudah pernah buat 1, 2, dan 3. Kemudian jangan lupa dikasih public static void main-nya, ya, ini untuk menjalankan programnya. Finish. Nah, ini baru kita mulai ngetiknya di sini.
Nah, ini hasil ketikannya. Saya ingin buka di sini. Saya close saja. Nah, ini ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk programnya, untuk listing yang ada di programnya ini. Yang pertama, ini ya, import Java. Ini Java Swing, JOptionPaint. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, nanti yang saudara lupa, mungkin nanti bisa lihat video saya sebelumnya. Kemudian di sini kita menentukan data, ya, datanya membuat variabel dengan nama data underscore n, itu tipenya adalah string. Isinya apa? Isinya adalah JOptionPaint ini yang saya blok. JOptionPaint.show input dialog. Nah, ini nanti muncul kotak dialog input bilangan faktorial. Ya, kita mau inputkan berapa? Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kita nanti diminta untuk input bilangan faktorial. Ketika saya tuliskan 3, berarti nilai 3 faktorial, hasilnya adalah 6. Kemudian baris ketujuh itu adalah membuat variabel dengan nama n, tipe datanya adalah integer, ya, tipe data integer. Ini adalah untuk mengubah dari data n yang semula bertipe data string. N itu adalah mengubah tipe data string, karena input bilangan ini adalah tipe datanya biasanya kalau dari kotak dialog itu adalah string. Diubah integer parse in, ya, dari data n. Data n itu yang di sini. Kemudian kita bikin variabel kembali dengan nama faktorial. Tipe datanya adalah integer. Kemudian kita isi nilainya. Nilainya adalah 1. Ya. Baru kita menggunakan perintah for untuk perulangan. For inti, ya, ini di baris ke-9. Int itu, i itu artinya i tipe data integer, nilai i adalah 1. Ya. 1. Berarti nilai i-nya itu dimulai dari angka 1. Ya. Kemudian i kurang dari sama dengan n. Ya. I kurang dari sama dengan n. N itu apa? N itu adalah hasil dari inputnya. Berarti I-nya itu nanti adalah kurang dari sama dengan N, kemudian I++. I++ itu artinya I sama dengan I plus 1. Nanti dia akan mengulang. Jadi berjalan mulai dari angka 1 sampai angka N. N-nya berapa? Jadi ketika saya jalankan di sini, saya ketikkan angka 10, ini berarti akan diulang sampai angka ke-10. Ini hasil 10 faktorial adalah berapa ini? 3 juta ya, 3.600.000. Ya benar ya. 3.628.800. Ini adalah untuk bilangan 10 faktorial. Nah, n-nya itu adalah input dari yang tadi, ya. Kemudian faktorial itu adalah faktorial dikalikan i. Ya, jadi nanti dia berurutan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya. Kemudian baru ditampilkan nilai faktorial adalah, ini misalkan nggak perlu saya kasih tanda ya. Nilai faktorial adalah, jadi ketika kita jalankan, faktorialnya misalkan 20 ya. 20, kemudian saya klik OK, nah ini nilai faktorialnya. Nah, nilai faktorialnya 5, nah, ini adalah nilai faktor 5 adalah 120. Kalau jumlah besar mungkin kita nggak pakai tipe data integer ya. Kita pakai datanya adalah float atau pakai datanya double. Ya tadi mungkin karena nggak cukup. Ya, jumlahnya nggak cukup. Mungkin bisa diantisipasi. Jadi ini asumsinya adalah bilangannya kecil. Ya, kecil. Oke, itu untuk tentang perulangan ya. Perulangan. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang array. Ini gabungan ya. Jadi pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang perulangan sama array. Nah, contoh untuk array-nya. Oke, ini ya. Ini ada contoh lagi ya sebenarnya, ulang 2 ini lebih kompleks ya. Jadi menentukan banyaknya bilangan genap dan ganjil ya. Mungkin ini kombinasi dari perulangan sama kondisi. Ya. Oke, kita bahas yang ini saja. Tentang array itu artinya larik ya, larik. Ini adalah tipe data yang digunakan
apabila data diberikan berupa kelompok ya, disajikan secara berurutan. Ya, intinya setiap elemen data itu memiliki tipe data yang sama. Nah, array ini menggunakan sekelompok lokasi memori yang berurutan dengan nama dan tipe data yang berbeda. Nah, alokasi memorinya ya yang digunakan itu perlu diberikan sebelum variabel bertipe array-nya digunakan. Ini. Oke, kita lihat ke contoh ya. Contohnya di sini. Kita akan dibuat variabel penjualan, ya tipenya array, alokasi memorinya 11. Ya, dengan nilainya adalah sampai berapa ini? 115 misalnya. Ini ya. Ini array tapi digabungkan dengan penggunaan for perulangan ya. Oke, buatnya sama ya. Sama, ini namanya adalah kelasnya adalah kelas Larik 1. Kita nggak pakai Java ya. Java Swing kita nggak pakai. Kita membuat variabel dengan nama membuat variabel dengan nama penjualan, tipe datanya adalah integer. Nah, ciri-cirinya array itu ada ini. Nah, ini ada ciri-cirinya. Kemudian kita mulai inputkan array-nya adalah angka 100, 120, 112, 132, ya, 105, 122, 108, 121, 122, 30, 115. Kemudian n ya, membuat variabel dengan nama n, tipe datanya adalah integer, itu sama dengan penjualan itu di sini dot length. Ya, length itu untuk menghitung karakternya ya, length-nya atau ini. Kemudian for int i sama dengan 0, dimulai dari 0, i kurang dari 0, i plus plus. Kemudian baru penjualan ke berapa, ini dia menampilkan penjualannya. Sehingga ketika ini dijalankan, nah ini mulai dari penjualan ke 1. Ya. Penjualannya ke 1 karena i kurang dari n. Ya. Ini kalau saya isi 1, ya ini saya ubah misalkan 1. Kemudian saya jalankan. Ya, saya jalankan itu dari 1 sampai ke 10. Kalau 0 kita coba jalankan. Sama ya. Ini. Yang pertama data pertama adalah 120. Kalau kita coba angka 1. Sama ya. Yang pertama adalah data 120, kemudian 112 ya. 112, kemudian 132, 105 sampai yang terakhir adalah 115. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan larik ya, penggunaan baris. Nah, ini adalah ditampilkannya untuk data ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui grup WA atau melalui e-learning. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.